Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Masidayu, saya dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fermentasi. Pantauin terus ya. Check it out. Fermentasi adalah proses penguraian senyawa-senyawa kompleks yang terdapat dalam makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh enzim atau mikroorganisme dan berlangsung dalam keadaan lingkungan yang terkontrol sehingga menghasilkan makanan baru yang mempunyai flavor dan aroma yang khas. Ingat ya teman-teman, fermentasi itu tidak sama dengan pembusukan. Nah, di sini ada perbedaannya fermentasi dan pembusukan. Yang pertama, proses fermentasi berlangsung secara terkontrol, sedangkan proses pembusukan tidak terkontrol. Yang kedua, proses fermentasi umumnya berlangsung dalam keadaan anaerobik, sedangkan proses pembusukan berlangsung dalam keadaan aerobik. Yang ketiga, jenis mikroba dalam proses fermentasi biasanya mikroba yang memecah karbohidrat atau gram positif, sedangkan pada proses pembusukan biasanya mikroba yang memecah protein dan lemak atau gram negatif. Yang keempat, produk fermentasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan produk busuk tidak dapat dimakan. Yang kelima, produk fermentasi biasanya mempunyai aroma dan flavor yang khas dan disukai. Akan tetapi, produk pembusukan berbau busuk. Yang keenam, produk fermentasi biasanya asam atau alkohol, sedangkan produk pembusukan adalah amonia dan belerang. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan teknologi fermentasi. Yang pertama itu periode Pasteur, berlangsung sampai 1960. Itu membahas tentang alkohol, roti, dan vinegar. Selanjutnya periode 1860 sampai 1900, fermentasi asam laktat dan penerapan teknik aerasi pada fermentasi menggunakan medium cair atau hamir tumbuh baik dengan adanya aerasi. Teknik biakan murni atau starter juga diterapkan pada periode ini. Kemudian periode 1900 sampai 1920, perkembangan industri fermentasi gliserol di Jerman atau penambahan natrium bisulfit ke dalam medium fermentasi alkohol untuk menghasilkan gliserol dan butanol di Inggris. Pada periode ini juga telah diterapkan teknik produksi sel hamir dengan penambahan gula secara terus-menerus. Selanjutnya, periode 1920 sampai 1940, penerapan teknologi fermentasi sorbosa dan asam glukonat dan penggunaan fermentor yang dilengkapi dengan sistem pengadukan dan aerasi serta sterilisasi udara menggunakan saringan berstruktur serat. Kemudian periode 1940 sampai 1950, ledakan pertumbuhan teknologi fermentasi yang ditandai dengan produksi penisilin secara besar-besaran dan penemuan antibiotik lainnya. Periode 1950 sampai 1960, perkembangan teknik fermentasi asam amino, antibiotika baru, dan penerapan teknik seperti pengaturan pH, oksigen, dan karbon dioksida. Kemudian periode 1960 sampai 1979, produksi protein sel tunggal dan penerapan proses fermentasi kontinu. Dan sejak 1979, perkembangan industri fermentasi dipacu bersamaan dengan perkembangan teknik manipulasi genetika melalui mutasi, rekombinasi, dan rekayasa genetika. Selanjutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama ada starter yang aktif atau fase pertumbuhan eksponensial. Nah, biasanya starter yang digunakan adalah ragi roti dengan merek Femipan yang ditumbuhkan dalam substrat pertumbuhan. Yang kedua, substrat yang sesuai atau karbohidrat sebagai sumber energi. Jadi, substrat itu media pertumbuhan bakteri berbentuk cair yang di dalamnya mengandung nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. Dan yang ketiga, lingkungan yang mendukung, meliputi oksigen, suhu, pH, cahaya. Selanjutnya, peranan teknologi fermentasi. Yang pertama, industri kimia dan farmasi, yaitu senyawa organik, antibiotika, dan asam amino. Yang kedua, ada industri makanan. Biasanya menghasilkan makanan yang memiliki flavor, aroma, tekstur, daya cerna, dan daya simpan yang baik. Produk-produk fermentasi. Yang pertama, sel mikroba atau biomasa, yaitu sel hamir untuk adonan roti. Protein sel tunggal mengandung vitamin, protein 40-50% dengan asam amino yang lengkap. Yang kedua, enzim amilase, protease, pektinase, dan glukosa oksidase. Yang ketiga, metabolit primer yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, sedangkan sekunder tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan. Yang keempat, senyawa-senyawa kimia hasil biokonversi oleh mikroba melalui reaksi katalisasi yang meliputi dehidrogenisasi, hidroksilasi, dekarboksilasi, aminasi, deaminasi, dan isomerisasi. Selanjutnya, peranan teknologi dalam industri makanan. Yang pertama ada asam amino, secara komersial dalam skala besar yang lebih ekonomis. Yang kedua, bahan flavor. Beberapa jenis memproduksi senyawa yang memiliki aroma yang khas dan yang dapat diekstraksi dari medium fermentasi. Sel-sel mikroba dapat digunakan sebagai biokatalisator untuk transformasi prekursor yang tidak mempunyai flavor menjadi produk-produk dengan flavor tertentu, misalnya melalui konversi mikrobiologi. Contohnya, Pseudomonas butida dan Rhodotorula minuta digunakan dalam konversi prekursor menjadi L-mentol. Yang ketiga, bahan pewarna makanan. Sel-sel hamir atau Pavia rhodosima menghasilkan karotenoid atau merah orange, dan beberapa jenis kapang menghasilkan karotenoid dan antakuinon. Yang keempat, bahan pemanis. Aspartam adalah bahan pemanis berkalori rendah yang banyak digunakan oleh berbagai industri minuman ringan. Bahan ini diproduksi melalui gabungan proses sintesa kimia dan fermentasi. Thaumatin, sejenis protein tanaman yang berasa manis, juga telah diproduksi melalui fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang direkayasa genetik. Yang kelima, polisakarida yang meliputi alginat, skleroglukan, pullulan, kurdlan, dan selulosa berpotensi untuk digunakan oleh industri makanan. Namun perlu diteliti, santan diproduksi oleh Xanthomonas campestris. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang sejarah fermentasi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.